Saya pesan tadi karena saya terbiasa suka lupa. Kalau udah ada tema gitu ya, menarik, saya pesankan untuk diingatkan. Karena biasa udah hanyut ke tema yang lain itu suka lupa. Alhamdulillah ingat. Jadi begini saudara-saudara, kawan-kawanku kaum pria, hati-hati terhadap cintanya wanita. Maaf ya mbak, wanita itu kalau sudah mencintai pasti ingin memiliki. Jadi palsu kalau ada kalimat aku mencintainya walaupun aku tak harus memilikinya. Palsu. Ya, itu belum cinta namanya. Belum cinta. Kalau udah cinta, wanita mencintai dan pengen memiliki. Pengen ya, perkara nanti dia bisa mengendalikan itu urusan lain. Pengen memiliki. Di Al-Qur'an kita kenal ada satu wanita yang jatuh cinta. Ini kisah diabadikan dalam Al-Quran. Siapakah itu prianya? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ganteng, super ganteng, pol. Saya belum pernah dengar ada cerita orang yang terpesona sama pria sampai kemudian ngiris-ngiris tangannya nggak terasa ini. Iya. Dan itu berjamaah, bukan satu orang. Dan ini bukan orang-orang bodoh, adalah wanita-wanita yang mulia. Istri-istrinya menteri, orang-orang terpelajar, lihat orang ganteng lupa, masya Allah, luka semua ini, gak terasa sakit. Nabi Yusuf dicintai oleh Sayyidah Zulaikha. Ya, Sayyidah Zulaikha. Siapa Zulaikha? Zulaikha itu istrinya perdana menteri atau salah satu menteri pejabat Mesir. Zulaikha itu cantiknya luar biasa. Ya, cantiknya luar biasa. Kebetulan suaminya ambil anak laki-laki dibawa pulang ke rumah. Anak laki ini gantengnya luar biasa. Di sini ada pelajaran. Kalau Anda masukkan laki-laki yang bukan mahram meskipun masih kecil ke rumah, maka hati-hati. Karena itu bisa menimbulkan fitnah. Gak ada judulnya anak angkat berubah jadi mahram, gak ada. Ya kecuali kalau disusuin, nah itulah lain, atau dinikahkan dengan anak-anaknya, nah itu jadi mantu. Akhirnya Zulaikha jatuh cinta. Zulaikha jatuh cinta. Perhatikan ya, Zulaikha itu cintanya sama Nabi Yusuf. Cari zaman sekarang susah yang nandingi. Karena dalam riwayat tafsir disebutkan akhirnya Zulaikha nikah sama Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf punya anak dari Zulaikha. Tapi prosesnya itu panjangnya luar biasa. Yang menarik buat saya, coba dicek di Al-Quran. Siapa yang memenjarakan Nabi Yusuf? Siapa? Zulaikha. Siapa yang mencintai Nabi Yusuf? Zulaikha. Ini yang saya maksud tadi. Hati-hati ketika wanita sudah jatuh cinta. Karena wanita itu kalau sudah jatuh cinta, dia sanggup memenjarakan kekasihnya. Masya Allah. Paham? Jadi perbuatannya yang keji dan buruk itu dilandasi karena cinta. Kalau aku tak mendapatkannya, maka yang lain tak boleh mendapatkannya. Maukah kamu dicintai wanita seperti itu? Diam semua. Posesif. Bukan lagi posesif ini. Super posesif. Dan sebetulnya semua wanita punya itu. Ya, kecuali udah dilandasi sama iman, dia bisa kendalikan imannya. Makanya wanita itu jarang yang mau dimadu. Anggap gak ada perempuan di sini. Wanita itu jarang ada yang mau dimadu. Ya, Mbak, lemes ya. saya senyum nih ya. Saya mau nanya, pernahkah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk musuhin orang lain? Tidak ya. Bahkan dalam hadis yang saya pelajari akhir-akhir ini, dalam salah satu perjalanan perang yang diikuti Nabi Muhammad SAW, musuh udah kelihatan, Nabi kasih briefing SAW. Briefingnya apa? Ayuhan nas, hei umat manusia, la tatamannu liqa'al adu. Jangan sekali-kali kalian punya cita-cita pengen ketemu musuh. Kalau kalian ketemu musuh, maka bersabarlah dan mintalah selamat. Dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan senjata. Artinya apa? Nabi tidak pernah briefing pasukan kemudian ngomong begini, itu musuh ya, itu akan bantai kita itu. Jadi nanti kalau ketemu, bantai mereka, hajar mereka, bunuh mereka. Nggak ada. Yang ada apa? Jangan punya cita-cita pengen ketemu musuh padahal ini berangkat perang. Kalau ketemu musuh, sabar ya,
Sabar. Minta selamat. Nanti kalau kamu terbunuh, surga. Bukan kalau kamu membunuh, surga. Bukan. Kalau kamu terbunuh, surga. Ajakan Nabi SAW adalah menciptakan perdamaian. Walaupun yang hak-hak, yang batil-batil ditegaskan. Pertanyaan saya, Mbak. Boleh ya, Mbak ya? Mbak lebih suka menciptakan perdamaian atau permusuhan? Mbak suka menciptakan perdamaian atau permusuhan? Jadi nanti kalau suamimu pulang bawa istri lagi, istrinya kamu musuhin atau kamu ajak berdamai? Saya cuma membuktikan kalimat tadi loh, hati-hati ketika dicintai wanita, karena wanita sanggup memenjarakan kekasihnya. Meskipun dia cinta suaminya, meskipun dia tidak benci saudari muslimahnya, tapi kalau udah urusannya jatuh cinta sama suami, ya hati-hati, hati-hati. Afwan. Nggak mau dimadu, tapi pilihannya ada hanya madu dan racun, Beb. Ya, memang lebih suka diracun kan? Bahaya ya.